Halo pemirsa CBN, di mana saja Anda berada, kembali lagi dengan kami berdua dalam acara Amanat kepada Orang Muda. Kita ambil dari buku tulisan Ellen G. White ya. Kita akan mempelajari pasal keempat, judulnya Ukuran Kemajuan Kita. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ivan boleh tolong pimpin berdoa. Bapa di surga, terima kasih di kesempatan ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, udara segar. Pada saat ini ya Bapa akan mendengarkan nasihat firman-Mu melalui amanat kepada orang muda. Biarlah Engkau boleh menuntun kami, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan menjadi bagian kami, sehingga apa yang kami katakan biarlah itu boleh menjadi berkat bagi seluruh pemirsa CBN dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan akan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, kita akan mulai. Judulnya adalah Ukuran Kemajuan Kita. Saya baca ya, ya. Takut akan Tuhan itulah permulaan segala hikmat. Banyak dari antara orang-orang muda kita tidak merasai keperluannya akan menggerakkan segenap kuat kuasanya untuk berbuat sebisa-bisanya pada segala waktu dan pada segala keadaan. Mereka tidak takut akan Allah dan pikirannya tidak bersih dan ditinggikan. Jadi di sini dibilang katanya orang-orang muda itu tidak merasa penting untuk menggerakkan jiwa dia itu untuk mungkin dalam pekerjaan Tuhan. Ya, kita biasa-biasa aja lah itu perkiraan dan pemikiran orang-orang muda sekarang ya. Oke, mereka katanya tidak takut akan Allah dan pikirannya tidak bersih dan ditinggikan. Jadi orang-orang muda kita sekarang ini tidak takut akan Allah dalam arti mungkin apa ya sister ya, tidak mau lebih mempelajari firman Tuhan. Ya, hanya untuk misalkan ini saat ini mumpung kita masih muda, jadi kita ingin menikmati dulu dunia, enjoy dulu dunia itu seperti apa. Jadi pikirannya tidak bersih, hal-hal duniawi yang ada ditumpuk di dalam pikiran kita. Itulah anak-anak muda sangat disayangkan ya. Makanya itu Nyonya White menginginkan untuk orang-orang muda baca buku ini. Dan ya kita akan lanjutkan mungkin paragraf berikutnya. Ya, segenap surga tahu betul-betul tiap-tiap pikiran dan perbuatan kita. Boleh jadi kenalan-kenalanmu tidak melihat segala perbuatanmu, tetapi semuanya itu telanjang dan terbuka di hadapan pemeriksaan malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat dikirim untuk berkhidmat kepada barang siapa yang berusaha mengalahkan segala tabiat yang salah dan mau hidup terlepas dari segala jaring-jaring semu daya iblis. Ya, jadi di sini walaupun kenalan kita, sahabat kita tidak tahu apa yang kita perbuat di dunia ini, tetapi ingat pemirsa bahwa malaikat-malaikat surga akan memeriksa kita ya. Semuanya akan dibukakan. Segala perbuatan yang baik, perbuatan yang jahat, semuanya kita akan lihat pada nanti, pada hari penghakiman itu ya. Jadi kita tidak akan terlepas dari semuanya itu. Dan juga di sini setan atau iblis dia bekerja keras untuk mengalahkan segala tabiat yang salah. Jadi tabiat-tabiat yang Kristus sudah contohkan kepada kita, dia putar balikan yang sangat menarik ya, tentunya yang sangat menarik, sehingga orang-orang muda bisa tertarik dengan hal-hal duniawi yang memang sekarang betul-betul sangat heboh di kalangan para orang muda ya. Itulah setannya. Waduh. Iya. Kita baca judul berikutnya, keikhlasan yang tulus. Kuasa dosa yang kecil-kecil, perbuatan-perbuatan kecil yang tidak berkenan dengan pembangunan tabiat, banyak kali tidak diperhatikan sebagaimana patutnya. Asas-asas yang paling besar dan tinggi telah dinyatakan kepada kita dalam sabda Allah. Itu telah diberikan kepada kita, akan menguatkan tiap-tiap usaha kepada yang baik, untuk memerintahkan dan membetulkan keadaan pikiran, serta memimpin kita kepada kerinduan akan mencapai derajat yang tinggi. Ini katanya di sini sister, kuasa dosa yang kecil-kecil dan perbuatan-perbuatan kecil yang tidak berkenan banyak kali diperhatikan. Jadi apa ya, mungkin setan itu berusaha supaya kita tidak merasa dosa sekecil apapun itu, tidak merasa itu sebagai dosa.
seperti dulu ya, saya misalnya hanya makan makanan yang haram, mungkin kita sudah anggap itu tidak haram Biasa, lagi, biasa. udah biasa. Pertama memang takut, wah ada rasa dak-dikduk. Tapi akhirnya lama-lama setelah setan bisikan, gak apa-apalah, hanya sepenggal doang, hanya secuil, akhirnya kita sudah tidak merasa itu sebagai dosa. Ya, jadi ucapan-ucapan kita juga mungkin hal-hal yang kita ucapkan tiap hari, mungkin ada kata-kata kotor atau makian, itu memang hal-hal yang kecoplos ya, yang kecil yang langsung kita ucapkan, tapi itu lama kelamaan itu akan menjadi apa? Menjadi tabiat kita, akan terbiasa sehingga kita hari demi hari mengucapkan itu kata-kata yang kotor atau maki-makian. Itu juga hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Juga satu hal lagi yaitu bermalas-malasan. Kalau kita baca di Roh Nubuat, kemalasan itu adalah kekejian bagi Tuhan, dosa yang Tuhan tidak suka. Ya, jadi saya berpikir juga waktu saya membaca itu, wah ternyata dulu saya orang pemalas, sukanya makan tidur. Jadi itu suatu hal yang yang tidak bagus ternyata bagi kehidupan kita. Walaupun dengan pikiran kita juga, ya kan, kita memikirkan hal-hal duniawi, itu juga suatu hal yang dosa. Ya, Tuhan tidak menyukai itu. Jadi apa yang pun yang kita katakan, kita lakukan, kita pikirkan, biarlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan saja ya. Ini kita lanjutkan. Dalam hikayat Yusuf dan hikayat Daniel serta teman-temannya, kita lihat bagaimana rantai emas dari kebenaran boleh menghubungkan orang-orang muda dengan arah si Allah. Mereka tidak bisa disesatkan oleh orang-orang kafir supaya meninggalkan jalan keikhlasan. Mereka menghargakan hal berkenan kepada Allah lebih daripada keridlaan dan pujian raja-raja dunia. Dan Tuhan cinta dan lindungi mereka dengan perisainya. Oleh karena keikhlasannya yang tulus dan oleh karena ketetapannya yang tidak berubah-ubah, akan menghormati Allah lebih daripada segala kekuasaan manusia. Maka Tuhan menghormati mereka itu dengan nyata-nyata di hadapan manusia. Mereka dihormati oleh Tuhan Allah sekalian alam yang berkuasa atas segala pekerjaan tangannya, baik di surga maupun di atas bumi. Orang-orang muda ini tidak malu menyatakan maksud agamanya dalam istana raja sekalipun, dalam perkataannya, kebiasaannya, dan dalam pekerjaannya. Mereka selalu mengaku kepercayaannya kepada Allah yang di surga. Mereka tidak mau menurut akan suatu perintah dunia yang akan mengurangi kehormatan Allah. Mereka mempunyai kekuatan dari surga, akan mengaku bahwa mereka itu berbakti kepada Tuhan Allah. Jadi sini iman, iman Daniel dan teman-temannya pada saat dihadapkan untuk menyembah patung, menyembah patung yang raja siapa? Nebukadnezar buat itu. Nah, kemarin baru didengar nih bahwa membuat patung itu tidak sehari. Betul. Iya kan, membuat patung ini harus dari kaki, dasar, betisnya, pahanya, perutnya, dadanya, kepalanya, itu tidak sehari dikerjakan oleh orang-orang pada saat itu. Dan di situ mereka terus mempertahankan akan iman mereka. Ya, jadi contoh yang sangat bagus sekali dari Daniel untuk anak-anak muda pada saat ini. Walaupun memang dulu mereka dihadapkan dengan sesuatu hal yang sangat indah, sangat bagus di kerajaan, saudara bisa pikir di kerajaan yang begitu mungkin nyaman dan mewah, mereka mau diberikan makanan raja yang enak, mereka tetap tidak mau. Dan di situ Tuhan bekerja melalui mereka ini, Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka sehingga apapun yang mereka lakukan selalu berhasil. Ya, apapun tantangan apapun, ujian apapun, mereka terus menang pada saat dihadapkan untuk menyembah patung itu. Mereka tetap berdiri teguh. Berdiri teguh, dan di situ ada perlindungan Tuhan. Pada saat mereka dimasukkan di dapur api, mereka tetap selamat. Wah, luar biasa. Jadi contoh yang bagus dari Daniel dan teman-temannya. Mungkin bisa dilanjutkan. Engkau harus bersedia akan menurut teladan orang-orang muda yang mulia ini. Jangan malu mengibarkan benderamu yang benar. Pakailah dia dan naikkan dia di hadapan segala manusia dan malaikat-malaikat.
Janganlah engkau diperintahkan oleh perasaan malu yang palsu atau oleh perasaan berhati-hati yang culas yang mempengaruhi engkau supaya engkau menurut satu perbuatan yang berlawanan dengan nasihat ini. Adakanlah satu kesaksian yang hidup dari kepercayaanmu dengan memilih perkataanmu dan dengan perbuatan-perbuatan yang setuju dengan percayamu dan kesopananmu dan peragamaanmu yang sungguh-sungguh menetapkan dalam hati akan menyerahkan tahta dalam Ka'bah tubuh rohanimu kepada Kristus dan letakkanlah semua talentamu dengan tidak ada kecualinya di bawah kakinya untuk dipakai dalam pekerjaannya. Wow, jadi katanya kita orang-orang muda khususnya harus bersedia menuruti teladan orang-orang muda ini, yaitu Daniel dan teman-temannya. Jangan malu mengibarkan bendera kebenaran. Mungkin saja Daniel dan teman-temannya bisa Sadrak, Mesak dan Abednego itu bisa saja kan pura-pura nunduk ngambil apa gitu, atau pura-pura bikin tali sepatu atau apa aja lah itu. Tetapi mereka malah lebih dikumandangkan, lebih mereka menegakkan tubuh mereka, lebih tegak mereka berdiri kepada Tuhan. Mereka tidak malu. Dan di sini dibilang jangan malu kita mempertahankan kebenaran, menyatakan Tuhan atau Allah kita itu yang kita sembah ya. Betul. Dan juga dibilang di sini letakkan semua talentamu dengan tidak ada kecualinya di bawah kaki Kristus untuk dipakai dalam pekerjaan Tuhan. Jadi kalau kita mau meninggikan panji-panji kebenaran Kristus itu, jangan malu dan biarlah serahkan kehidupan kita seluruhnya untuk dipakai Tuhan di dalam pekerjaannya. Oke, kita lanjutkan ya sis. Di sini penyerahan yang sempurna. Untuk keuntunganmu baik buat sekarang ini maupun buat selama-lamanya, sebaik-baiknya engkau serahkan segenap tubuh dan jiwamu pada yang benar, supaya dunia boleh mengetahui di mana engkau berdiri. Banyak orang belum mengadakan penyerahan penuh kepada pekerjaan Tuhan dan pendiriannya yang tidak tetap itu dalam sendirinya adalah permulaan kelemahannya dan menjadi batu kesontohan pada orang-orang lain, atau ini batu sandungan pada orang-orang lain dengan asas-asas yang tidak tetap dan tidak disucikan itu. Maka mereka dihanyutkan oleh gelombang-gelombang pencobaan dari perkara-perkara yang diketahuinya baik adanya, dan mereka tidak mau mengadakan usaha suci untuk mengalahkan segala dosa-dosa, dan oleh kebenaran Kristus yang dihitungkan baginya menyempurnakan satu tabiat yang benar. Jadi penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan ya. Jadi untuk mempunyai kehidupan yang lebih baik, di sini dikatakan bahwa kita harus menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan pekerjaan kita ya. Jadi jangan kita mau dihanyutkan oleh gelombang-gelombang pencobaan ya, gelombang-gelombang pencobaan itu. Biarlah pada saat kita berdoa ya, kita berdoa, kita minta kepada Tuhan, jauhkanlah dari segala pencobaan ya, karena memang Tuhan tahulah apa kesanggupan atau kelemahan kita ya. Jadi kalau Tuhan memberikan ujian kepada kita, Dia tahu sampai di mana kemampuan kita ya untuk mengatasi semuanya itu. Betul. Ya, jadi misalkan kalau di sini janganlah membawa kita ke dalam pencobaan, maksudnya misal ada orang nih yang mungkin mereka memakan makanan yang itu kan makanan-makanan daging, makanan-makanan yang mungkin merusak tubuh kita atau Ka'bah kita ini, kita harus apa? Cepat-cepat menjauhkan diri semuanya itu. Jangan kita memang jangan sampailah kita tergoda gitu kan, kita tergoda dengan semuanya itu. Saya bisa kok, saya bisa. Jangan saya bisa, tapi minta Tuhan tolong saya ya, mampukan saya. Nah kalau memang kita tidak mampu, kita cepatlah menghindar ya. Oke, saya lanjut ya. Dunia berhak mengetahui apa yang boleh diharap dari tiap-tiap yang berpengetahuan. Seorang yang hidup menurut asas-asas yang teguh dan tentu dan benar akan menjadi satu kuasa yang hidup bagi orang-orang dengan siapa dia bergaul, dan dia akan mempengaruhi orang-orang lain oleh peri kekristenannya. Banyak orang tidak bisa membedakan dan memperhatikan cukup bagaimana besar pengaruhnya
tiap-tiap orang kepada kebaikan atau kejahatan. Tiap-tiap pelajar harus mengerti bahwa asas-asas yang dipilihnya itu menjadi satu pengaruh yang hidup dan merupakan atas tabiat. Seorang yang menerima Kristus sebagai juru selamatnya sendiri akan cinta kepada Yesus dan pada segala orang untuk siapa Kristus telah mati. Karena Kristus akan menjadi dalam dia satu pancaran air yang selalu berpancar sampai pada hidup yang kekal. Dia akan tunduk dengan tidak menuntut apa-apa ke bawah pemerintahan Kristus. Wah, jadi dia bilang di sini pergaulan kita ya. Pergaulan kita itu menentukan bagaimana tabiat kita juga. Karena kita akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, atau apakah kita menjadi pengaruh yang baik kepada orang lain atau kita menjadi pengaruh yang buruk kepada orang lain. Yang dibilang di sini, semua kita tiap-tiap pelajar harus mengerti bahwa kita harus menjadi satu pengaruh yang hidup dan merupakan tabiat. Jadi orang lain bisa melihat tabiat kita yang baik sehingga mereka bisa mengenal Kristus. Dan ada yang bagus lagi di sini, Sister, dibilang bahwa kita menerima Kristus itu harus cinta kepada Yesus. Jadi atas dasar kasih, atas dasar kita cinta kepada Yesus, sehingga kita melakukan hukum-hukumnya, kita menurut semua perintah daripada Tuhan. Dan setelah kita mencintai Yesus, kita pasti akan mencintai orang lain juga, sesama kita. Karena Yesus juga mati untuk mereka. Tetapi mungkin ada yang bilang, kenapa kita harus mengasihi musuh kita atau tidak membenci musuh kita? Karena Yesus pun mati buat dia. Yesus mati bagi orang-orang itu, tetapi kita mencintai orangnya, membenci dosa-dosanya. Kita selamatkanlah mereka dengan membawa mereka kepada Kristus melalui tabiat kita. Oke, kita lanjutkan. Nyatakanlah kebebasanmu dengan tentu. Biarlah jadikan itu satu hukum dalam kehidupanmu, dari mana tiada sesuatu pencobaan atau kepentingan yang lain kelak menyebabkan engkau menyimpang daripada memuliakan Tuhan Allah. Karena begitu cinta Dia akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya akan Dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal sebagai wakil-wakil yang sudah ditebus dan dibebaskan, serta dibeli dengan sangat mahal harganya. Tuhan Allah memakai kuasa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rakyat yang merdeka dari kerajaan surga. Jangan lagi tinggal menjadi budak dosa, melainkan buktikan kesetiaanmu kepada Allah sebagai rakyat yang setia dari raja atas segala raja. Tunjukkanlah oleh Yesus Kristus bahwa engkau layak. Jadi sini dikatakan biarlah kita menjadikan akan firman Tuhan itu sebagai hukum dalam kehidupan kita, ya kan, sebagai hukum dalam kehidupan kita. Dan apakah kehidupan kita pada saat setiap harinya ini menyimpang daripada kehendaknya, atau memang kita fokus kepada juru selamat kita. Dan kita sudah mengetahui semua bahwa Bapa di surga sudah memberikan anaknya yang tunggal, yang merelakan untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau kita mengingat kembali bagaimana bagaimana menderitanya Yesus di kayu salib, bagaimana Dia dicemooh, Dia diolok-olok. Mungkin sekarang kita pikir, itu kan memang Dia harus seperti itu. Dia memang itu sudah dinubuatkan. Ya, tapi kita harus berpikir, pemirsa, bahwa itulah pengorbanan Yesus. Dia mengorbankan segala-galanya untuk kita, supaya kita ini hidup di dunia ini. Dan kita sudah hidup di dunia ini, apakah kita memang betul-betul sudah mempraktekkan setiap karakter atau tabiat yang sudah Yesus contohkan pada saat Dia di dunia ini? Jadi kembali lagi kepada kita masing-masing. Itu juga ajakan kepada kita. Apakah kita mau menghidupkan karakter Yesus di dunia ini? Walaupun memang kita berpikir sulit itu, tidak mungkin. Tapi pemirsa, Tuhan Yesus bilang pada kita bahwa datanglah kepada Dia, maka Dia akan memampukan. Amin. Dia akan memampukan kita. Puji Tuhan ya, Sister. Kita lanjut.
Tunjukkanlah oleh Yesus Kristus bahwa engkau layak akan kepercayaan suci. Nama Tuhan telah memuliakan engkau oleh mengaruniakan kepadamu hidup dan rahmat. Engkau dengan pasti mesti menolak menjadi hamba kepada kuasa kejahatan. Sebagai laskar-laskar Kristus, kita mesti menerima segala syarat-syarat keselamatannya dengan tegas dan pengertian dalam segala rupa keadaan hidup, memeliharakan asas-asas yang baik dan berbuat setuju dengan itu. Segala hikmat Allah harus menjadi lampu bagi kakimu, biar engkau selalu benar terhadap dirimu sendiri dan selalu benar terhadap Tuhan Allahmu. Segala perkara yang bisa goncang akan digoncangkan, tapi jikalau engkau sudah berakar dan beralas dalam kebenaran, maka engkau akan tinggal berdiri teguh dengan perkara-perkara yang tidak bisa digerakkan. Hukum Allah tetap teguh dan tidak mungkin diubahkan, karena itulah kenyataan tabiat Yehova. Tetapkanlah dalam hatimu bahwa engkau tak akan mendatangkan malu yang bagaimana kecil sekalipun atas kekuasaan hukum itu oleh perkataan atau pengaruh. Nah, jadi pemirsa di rumah, Yesus sudah mati buat kita, tetapi apa yang kita buat untuk Tuhan? Bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada Dia? Dan Dia sudah menunjukkan kasih-Nya yang begitu luar biasa untuk kita. Dan di sini kita diajak orang-orang muda untuk berdiri teguh kepada firman Tuhan. Kita menjadi laskar-laskar Kristus. Kita harus menjadi seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tetap berdiri teguh apapun yang terjadi dalam dunia ini kita sekarang. Banyak sekali pencobaan-pencobaan dan setan sangat berusaha untuk menjatuhkan kita. Dalam hal-hal kecil apapun, dia mau membelokkan pikiran kita dan fokus kita kepada hal-hal yang bukan untuk surga. Jadi marilah kita tetap berdiri teguh dan hidupkan karakter Kristus itu, dan percaya bahwa kita bisa, dan minta kuasa dari Tuhan untuk memampukan kita ya. Dan inilah renungan kita, bacaan kita, amanat kepada orang muda pada saat ini. Ada tambahan terakhir, Sister? Ya, mungkin khususnya nih kepada orang-orang muda ya. Selalu dihimbau, selalu diamarkan untuk selalu membaca ya Alkitab dan Roh Nubuat ini memang sangat penting pemirsa, sehingga itu dapat mengubah kehidupan kita ya, mengubah kehidupan untuk menjadi yang lebih baik, khususnya lebih baik untuk orang lain, khususnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, demikianlah pembahasan amanat kepada orang muda. Biarlah itu boleh menjadi berkat ya bagi semua pemirsa, khususnya orang-orang muda kita. Ya, kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu Tuhan, karena kasih-Mu begitu besar untuk kami. Engkau sudah mati bagi kami di kayu salib dan menebus kami dari dosa-dosa kami. Tuhan, tolong kami sehingga kami, khususnya orang-orang muda, tidak terhanyut dalam jerat setan. Tuhan, kami minta kuasa Tuhan untuk memampukan kami sehingga kami boleh berdiri teguh di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap firman yang kami baca Tuhan, karena itu adalah terang bagi kaki kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan memberikan kami suatu kuasa yang bisa mengalahkan setan, karena Engkau telah kalahkan setan di kayu salib. Engkau berjanji bahwa kami pun bisa mengalahkan setan dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami orang-orang muda semakin hari semakin teguh iman kami, percaya kami kepadamu, dan kami boleh tetap berdiri untuk Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Memberkati semua pemirsa HJBN di mana saja mereka berada. Biarlah Engkau berikan berkat kepada mereka dan tambahkan iman percaya mereka semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami, dan ajarlah kami untuk meninggalkan dosa-dosa kami. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik pemirsa, demikianlah acara aman kepada orang muda. Kiranya Tuhan memberkati.